Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Ayah dan Ibu. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya dan sehat dimanapun Ayah Ibu berada. Selamat sore saya ucapkan untuk yang sudah bergabung boleh sambil absen dulu di kolom chat ya Ayah Ibu semuanya ya. Ada Ibu Yulaika dari Karanganyar, terus kemudian juga ada Ibu Anggraini, ada Ibu Saria ya. Waalaikumsalam Ibu Saria. Mungkin yang lain yang pengen ngobrol di kolom chat atau absen boleh banget ya disebutkan dari mana kota berasalnya. Ya, senang sekali hari ini saya Indri bisa ketemu dengan ayah ibu semuanya di dalam Zoom webinar Anakku ID. Masih dalam rangkaian Hari Anak Nasional 2022 dan juga hari ulang tahun ke-17 anakku. Ini suasana cerianya juga masih berasa gitu ya. Dan tema untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tanyakan boleh nih ayah ibu segala hal tentang saraf anak. Oke, selamat sore saya untuk yang sudah bergabung dari Makassar, dari Pematang Siantar, dari Jakarta, ada Ibu Sri dari Bekasi, dari Cilengsi, semuanya juga udah ngumpul. Oh, ini bahkan ada Ibu Ratna dari Jepang. Selamat sore Ibu Ratna. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita dari seluruh Indonesia nih kayaknya bergabung semua ya. Dan jangan lupa sebelum memulai acara kita juga selalu mengingatkan untuk selalu ingat dan juga terapkan protokol kesehatannya dimanapun dan kapanpun, diantaranya adalah mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak, menggunakan masker, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Dan saya ingatkan dulu beberapa hal ya. Yang pertama adalah jangan lupa untuk mengganti nama yang tertera di Zoom ayah ibu semuanya, sesuai dengan KTP-nya masing-masing. Bukan nama panggilan, bukan merek handphonenya masing-masing juga. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form data diri yang linknya sudah kami berikan di kolom chat. Tinggal diklik aja, kemudian diisi data dirinya dan disubmit kembali. Gampang ya. Dan seperti biasa, nanti di akhir acara akan kami bagikan ada hadiah untuk 5 pertanyaan terbaik. Jadi pastikan mengikuti acara sampai dengan selesai. Nah, Ayah Ibu, Zoom webinar kali ini memang berbeda dari biasanya karena sore ini sudah bergabung bersama dengan kita ada 5 orang dokter spesialis anak konsultan neurologi anak nih. Jadi seru ya, formatnya adalah senior ketemu dengan juniornya. Dan sesuai dengan temanya, ayah ibu juga bisa bertanya segala hal tentang saraf anak mumpung ahlinya berkumpul bersama dengan kita hari ini. Ya sudah, kalau begitu saya perkenalkan satu persatu. Yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua adalah Profesor Dr. Hardiono Pusponegoro selaku juga pendiri Anakku Group. Selamat sore Prof. Halo, apa kabar? Iya, Selamat sore Indri, selamat sore Prof. Udah banyak kabar yang ngumpul baik. nih Prof. Ah, Mm-mm. Udah banyak yang ngumpul dari seluruh Indonesia, dari NTT tadi juga udah banyak banget ya. ya, Nanti kita ngobrol alhamdulillah. lagi. Betul, sama Prof. Hardiono. Kemudian juga yang sudah bergabung bersama dengan kita semua ada Dr. Herbowo Sutomenggolo. Selamat sore Dr. Bowo. Halo, apa Selamat kabar? sore Mbak Indri, kabarnya baik. Gimana Yes, kabarnya Mbak Indri? Sehat-sehat semua? sehat juga. Senang banget bisa ngumpul sama ibu-ibu semua yang ada di sini nih, Dok. Terus saya juga mau informasikan kalau Dokter Herbowo ini prakteknya di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, di Brawijaya Hospital Saharjo, kemudian di RSIA Bunda Jakarta. Betul ya, Dokter Betul Herbowo sekali. ya? Oke, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol lagi. Kemudian saya juga akan menyapa Dokter Ivan Wijaya. Selamat sore, Dokter Ivan. Hai. Hai, selamat sore. Selamat sore. Kalau Dokter Ivan ini prakteknya di RSUD Koja, kemudian juga di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas, kemudian juga praktek di Eka Hospital Bekasi Harapan Indah. Oke, berikutnya saya mau sapa lagi satu-satunya yang paling cantik nih bareng sama kita semua. Oh, bareng sama saya juga sih. Jadi berdua kita ya Dokter Lis ya. Selamat sore Dokter Lis Iya, Dewi Nurmalia. selamat Apa sore kabar Mbak Dokter Indri. Lis? Belum praktek Kabar ya? baik. Ha. Belum. Kita ajak Nanti dulu tarik ke sore. sini nanti baru prakteknya sore. Iya, Dokter Lis ini praktek juga secara telemedicine ya di klinik anakku, kemudian prakteknya langsung di Eka Hospital Cibubur. Dan juga akan bergabung bersama dengan kita nanti nih ayah ibu semuanya Dokter Arifianto atau Dokter Apin yang prakteknya di RSUD Pasar Rebo akan bergabung menyusul dengan kita semua nanti ya. Oke, baik. Nah, sambil berjalan, sambil kita juga akan membuka kesempatan untuk ayah ibu semuanya kalau punya pertanyaan tentang topik kita hari ini, langsung aja dituliskan di kolom chat. Jangan lupa formatnya adalah nama, spasi domisili, dan juga spasi pertanyaannya apa. Tapi sebelum kita mulai, saya mau persilakan dulu Prof. Hardiono untuk membuka webinar kita sore hari ini. Nih, Prof. Hardiono kemana nih, Prof? Kalau Nah, sudah kembali lagi. Prof, silakan dibuka dulu untuk sesuai dengan temanya kita hari ini nih, Prof. Kami persilakan dulu selaku pendiri anakku juga karena kita juga sedang memeriahkan ulang tahun yang ke-17 ya. Silakan Prof. Ardiono.
Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semua dan teman-teman saya semua. Saya senang sekali hari ini karena selain kita kemarin merayakan Hari Anak Nasional, ya, anakku media tidak terasa udah 17 tahun umurnya. Sedangkan kliniknya sendiri mungkin udah 20 tahun lebih ya. Duluan kliniknya gitu. Tapi waktu berjalan terus ya. Nah, saya sadar bahwa saya nggak muda lagi. Saya tidak muda lagi dan tentunya kalau nggak muda harus siap-siap retire gitu. Tapi hari ini saya bahagia sekali melihat ini anak-anak saya, anak lah ya bukan adik ya. Dokter Bowo, Dokter Lis, Dokter Ivan, satu lagi belum muncul ya. Dokter Apin akan menyusul, Prof, katanya. Dokter Apin. Ya. Ini mereka semua telah menjadi konsultan saraf anak yang sama seperti saya kualifikasinya dan mungkin kepintarannya lebih dari saya ya. Kalau masih muda kan lebih pintar biasanya, lebih kuat belajarnya. Kalau kita udah mulai lupa-lupa sedikit gitu. Jadi dengan senang hati kalau kita retire sudah ada penggantinya itu akan bagus sekali dan penggantinya banyak bukan satu gitu. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak silakan aja daripada cari saya susah-susah cari mereka ini dulu buat konsultasi ya. Kita tetap satu grup. Jadi apabila ada masalah atau kesulitan tentunya akan dipecahkan bersama-sama. Itu aja pendahuluan dari saya. Ibu Indri nanti alamat masing-masing itu ditayangkan ya. Baik. Ya. Untuk tempat praktek masing-masing dokter. Silakan menikmati acara ini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Pertanyaan akan dijawab oleh anak-anak saya ini. Saya mengawasi aja dari jauh gitu. Waduh, Terima diawasin kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dan selamat ulang tahun sekali lagi untuk anakku yang ke-17 ya. Baik, semoga selalu menginspirasi. Oke, nah berikutnya saya akan punya beberapa pertanyaan pembuka nih. Boleh dijawab oleh Dr. Bowo, Dr. Ivan, Dr. Lis, Prof. Haryono juga kalau mau menambahkan juga silakan ya. Nah, kalau kita bicara soal masalah saraf pada anak itu kan banyak jenisnya nih, Dok. Ada autisme, ada epilepsi, cerebral palsy. Nah, masalah saraf anak apa sih yang sering ditemui pada pasien dan kasus apa yang paling sulit pernah ditemui selama ini? Boleh mungkin Dokter Bowo yang mengawali? Selamat sore Dokter Bowo. Ya, boleh saya jawab dulu. Ya. Kalau di saya yang paling banyak sampai saat ini ya yang dari paling yang simpel adanya keterlambatan perkembangan motorik, terus kalau belakangan yang lebih banyak memang perkembangan bahasa yang paling banyak terganggu dan juga yang sosial ya, misalnya kayak autis, terlambat bicara ekspresif, karena orang mulai aware dan kan media sosial masih makin banyak ya, jadi orang makin banyak tahu. Jadi kalau di saya rata-rata gangguan bahasa tadi, gangguan sosial dan epilepsi juga masih menyumbang cukup banyak. Baik. Kalau buat saya tapi yang paling susah kalau saya ya, kalau saya yang paling susah saya selalu bilang susah kalau anak yang mengalami regresi. Jadi kalau kemampuannya mundur, itu menurut saya selalu kasus-kasus yang susah karena hubungannya biasanya sama metabolik yang nyarinya juga notabene lebih sulit dan kadang obatnya sulit didapat atau sulit ya? Dan mungkin kadang-kadang nggak ada obatnya. Baik. Oke, thank you sharingnya Dokter Bowo. Berikutnya mungkin Dokter Lis mau berbagi pengalaman dan Dokter Ivan. Siapa mau duluan nih? Dokter Lis dulu kali ya. Silakan Dokter Lis. Baik, Mbak Indri. Memang sama ya sebetulnya seperti Dr. Bowo juga tadi sudah sampaikan secara garis besar porsi di saraf anak masih di keterlambatan perkembangan ya, yang paling seringnya, kemudian diikuti yang baru yang aneh-aneh dan jarang-jarang ya seperti palsi cerebral, kemudian kelainan bawaan, dan tadi yang terakhir kelainan metabolik. Dan sama juga kalau sudah menghadapi kelainan metabolik yang pemeriksaannya aja udah susah, mahal, udah dikerjain, taunya hasilnya negatif gitu ya. Jadi seringkali kita akhirnya
supportive treatment gitu yang kadang-kadang membuat kita kurang kok kayaknya nggak bisa terselesaikan gitu, jadi kadang sedih juga gitu. Mungkin itu ya dari saya. Thank you Dr. Liz, ada suka dukanya juga ya, challenge-nya juga banyak banget ternyata Dr. Liz ya. Oke, Dr. Ivan dan Dr. Ivan Api. bicara sedikit tentang Boleh, silakan, global developmental delay itu. Hobi, salah satu hobi saya sebetulnya. Silakan Prof. Ya, jadi kalau kita lihat memang kalau di neurologi itu kan memang ada yang istilah orang-orang itu ada tentang yang perkembangannya, gangguannya lebih ke soft skill-nya, dan yang lebih ke hardnya seperti kayak epilepsi atau infeksi dari bagian otak gitu ya. Nah, untuk yang bagian-bagian perkembangannya memang yang paling banyak ya pasti gangguannya kan, kalau autism udah banyak, 1 dari 44. Nah, yang lain memang yang paling cukup sulit buat kita sebetulnya memang adalah tadi global developmental delay atau gangguan perkembangan yang sifatnya menyeluruh gitu. Jadi kalau menyeluruh itu sebetulnya dia mengenai aspek gerak kasar dan aspek berbahasa gitu. Nah, global developmental delay itu memang yang repot adalah mencarinya sampai mana. Jadi dulu pengalaman saya sama Prof senang dari dulu tuh udah senang mencari sampai ke genetik tuh. Jadi kita bisa sampai ketemu penyebab genetiknya apa gitu. Jadi di bagian-bagian kromosom namanya, bagian kromosom dari gennya itu ada yang hilangnya atau yang kurang tepatnya di bagian mana itu sampai berhasil Prof temukan tuh waktu itu dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Tapi itu sebetulnya harus dimulai dari awal. Dari awal itu artinya dari diagnosa pemeriksaan fisik yang betul, memastikan dia global developmental delay atau cerebral palsy, karena kadang-kadang yang datang ke Prof juga kita pun suka ada yang pasien cerebral palsy dia dirujuknya karena global developmental delay. Jadi itu kita perlu periksa juga gitu. Setelah itu tentunya pemeriksaan tadi mulai dari pemeriksaan radiologis, jadi kita MRI gitu ya, sampai yang nextnya tentunya pemeriksaan genetik. Nah, ini yang memang di luar negeri udah jauh lebih berkembang gitu. Pemeriksaannya mahal. Dulu kalau saya ingat, kalau yang sekarang pun ada lagi yang di atasnya lagi namanya whole exome screening gitu. Dan itu udah ada sebetulnya. Tapi harganya cukup mahal gitu. Bisa 15 juta. Kalau orang tuanya mau diperiksa juga jadi 45 juta. Nah, yang repot janji untuk pengobatannya itu yang tidak terlalu banyak kadang-kadang tidak banyak bisa kita lakukan. Tapi ketika kita tahu, kita jadi bisa mencari penyerta-penyerta yang lain dan kita bisa mengoptimalkan kemampuan hidup dari anak itu gitu. Mungkin itu Prof. Iya. Thank you banget Dr. Ivan. Jadi memang penentuan diagnosa awal itu sangat menentukan ya usaha berikutnya gitu ya dalam rangka. Jadi kuncinya kalau ada terlambat tuh jangan main di terapi aja. Penyebabnya macam-macam ya. Iya, harus dicari dari awalnya. Cari penyebabnya dulu. Nah, itu adalah tugasnya dari dokter saraf anak sebetulnya yang ada di sini. Dokter Apin udah bergabung nih. Dokter Apin. Selamat sore Dokter Apin. Anak saya juga satu lagi. Selamat sore Mbak Natali. Selamat sore Prof. Assalamualaikum. Maaf baru bergabung. Tidak apa-apa Dokter Apin. Tadi kita lagi ngobrol nih Dokter Apin tentang masalah saraf pada anak itu kan banyak sekali jenisnya ya. Tadi masing-masing dokter juga sudah sharing masalah saraf pada anak itu apa yang paling sering ditemui pada pasien sesuai dengan pengalaman Dokter Apin dan kasus apa yang paling sulit yang pernah ditemui selama ini. Boleh berbagi Dokter Apin. Ya, terima kasih. Kalau ditanya apa yang paling sulit, saya sih bisa menilai semua kasus saraf anak sepertinya sulit, nggak ada yang mudah. Tapi kalau saya kebetulan bekerja di RSUD tipe B, dan juga berhadapan dengan orang tua dari berbagai kalangan. Yang saya sangat temui sering dalam 1 tahun terakhir, mungkin juga ini dialami oleh senior-senior saya di sini, yaitu orang tua tuh lebih aware atau lebih perhatian mungkin terhadap perkembangan bahasa anaknya. Jadi saya perhatikan mereka itu banyak yang mengeluh, ya kita bisa istilahnya speech delay, walaupun itu kan speech delay bukan suatu diagnosis ya, tapi ini adalah tanda dari satu kelainan yang lainnya. Dan itu sangat-sangat banyak. Saya tidak paham persis nih apakah ini ada kaitan dengan pandemi yang berlangsung atau justru di saat pandemi ini orang tua jadi lebih banyak waktu untuk belajar perkembangan anaknya. Dan ternyata kasusnya sangat beragam. Tadi sempat dibahas tentang autism misalnya, atau bahkan ada yang setelah sekian lama baru tahu anaknya mengalami gangguan pendengaran,
Atau yang paling sering sebenarnya kan kasus yang disebut sebagai gangguan bahasa ekspresif. Anaknya reseptifnya normal dan itu saya lihat sebenarnya cukup meningkat pesat kasusnya. Ya. Entah karena deteksi dininya lebih awal, orang tua lebih perhatian, atau mungkin memang kasusnya terjadi banyak di masyarakat. Itu yang saya temui di praktek sehari-hari, dan ternyata tidak mudah dalam arti walaupun mungkin diagnosisnya sama, tapi antara satu orang dan orang lainnya, antara satu anak dan anak lain itu tidak ada yang sama persis pendekatannya. Ditambah lagi karena saya berhadapan dengan mayoritas pasien dari kalangan menengah ekonomi ke bawah, dan mereka itu juga memiliki keterbatasan untuk akses layanan terbaik untuk terapi okupasi, apalagi terapi yang sifatnya lebih kompleks seperti ABA itu mereka boro-boro bisa dapat seperti itu. Jadinya ditambah lagi juga keterbatasan sumber daya dan layanan yang membludak. Satu terapis mungkin harus bisa menangani sekian puluh pasien, itu hari jadi tidak optimal, mungkin hanya sebulan cuma 2 kali. Dan itu yang saya berharap ada upaya mungkin bersama dari berbagai stakeholder supaya kasus-kasus yang sangat meningkat pesat ini bisa diimbangi dengan upaya terapi yang baik lagi. Itu mungkin saya. Jadi sebenarnya kesulitan lebih ke arah kesulitan teknis sebenarnya. Kalau yang Dr. Ivan sampaikan ke masalah genetik, ya itu memang sampai sekarang masih tetap sulit ya. Tapi saya lebih melihat apa yang ada di depan mata kita dan apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Mungkin itu. Dalam ruang lingkup yang lebih luas secara general ya. Itu tapi saya juga mengalami loh Dr. Apin, memang anak saya didiagnosa speech delay waktu usia 2 tahun. Tapi saya mau ke Dr. Lis juga ya. Apa tanda dan gejala yang paling mudah dikenali gitu Dr. Lis pada anak yang punya kelemahan saraf motorik ya? Terutama bagi orang tua yang awam nih. Apakah banyak juga orang tua yang cukup paham mengenai red flag-nya pada anak, khususnya mengenai saraf? Baik, kalau red flags itu mungkin kita bisa membaginya secara umum, yaitu refleks yang gerak motorik kasar ya, sama perkembangan bicara bahasa. Kalau secara umum mungkin moms, ayah dan bunda semua untuk motorik kasar bisa berpegangan kalau usia 4 bulan ketika diangkat masih head leg ya, jadi head supportnya belum bagus, mesti ngeplek ya kalau diangkat ke kepalanya, kemudian lehernya masih ngepek ke belakang. Kemudian usia 6 bulan belum bisa tengkurap, kemudian umur 9 bulan belum bisa duduk sendiri, umur 12 bulan belum bisa berdiri sendiri, dan 18 bulan belum bisa berjalan. Nah, sedangkan kalau untuk refleks pada bicara bahasa, paling penting pada usia 6 bulan harus sudah noleh ya kalau dipanggil namanya. Ya. Dan sudah mulai ada kontak mata. Kemudian usia 1 tahun sudah babbling, sudah bisa dadah, gitu, udah bisa nunjuk. Kemudian eye contact-nya juga baik. Usia 15 bulan harus sudah ada satu kata pertama yang berarti ya, bukan mama, papa, mama, dada gitu. Kemudian usia 2 tahun sudah banyak kata berarti. Ada beberapa yang mensyaratkan harus 100 gitu ya, tapi ada beberapa juga literatur yang mengatakan kalau 15 kata-kata yang berarti sudah dikuasai sebetulnya sudah cukup. Mungkin itu refleks secara umum. Baik. Dan sebetulnya Dr. Bowo, kalau kita lihat red flag milestone sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan itu kan ada di kartu KIA ya, atau kita bisa cek gitu setiap bulannya. Dr. Bowo sendiri melihatnya ini bagaimana? Apakah memang kurang terpapar dengan kebiasaan untuk memantau atau ngeplot pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam kartu itu sehingga red flag-nya sering banyak dialami, atau bagaimana nih Dr. Bowo? Ternyata variasi sekali ya, variatif. Soalnya gini, itu kan sebenarnya sudah mudah ya, sekarang udah ada aplikasi segala macam yang bisa isinya udah kita tinggal ngeplot aja kok usia berapa udah keluar. Jadi rata-rata orang tua udah punya, tinggal sekarang apakah orang tua kebanyakan gini, yang sering udah tahu tapi terus habis itu boleh tunggu nggak ya gitu. Nah makanya orang tua harus mengenali ada yang namanya red flag kan. Jadi ada yang milestone biasa, ada yang namanya red flag di mana kita udah nggak boleh lagi tunggu-tunggu. Ya, kayak tadi pertanyaannya tentang motorik, sebetulnya red flag-nya kan jelas sekali. Kalau dari awal sudah terlihat sangat kaku, atau terlihat sangat lemas, atau terlihat ada dominasi di salah satu sisi, sebetulnya udah bisa ketahuan bahwa harusnya ada sesuatu lah gitu ya, ada gangguan di motoriknya. Nah, tinggal orang tuanya apakah aware, satu, kedua kadang orang tua masih belum tahu kapan sih sebetulnya red flag-nya, karena sering dari keluarga besar bilang
udah nggak apa-apa, terutama ngomong kan, nggak apa-apa nanti umur Iya, iya. 4 juga ngomong gitu ya. Dan yang ketiga ada juga orang tua yang justru takut kalau bener. Nah ini tuh itu sering terjadi. Jadi datang udah dibilangin nih hati-hati takutnya karena autis gitu ya, terus dia nggak datang lagi. Nanti datang umur 4 tahun, pas ditanya kok nggak balik dulu? Iya dok, saya takut kalau bener. Sebenarnya kalau bener ya nggak usah takut, karena kan justru malah semakin dini kita deteksi, semakin dini kita bantu, ada terapinya, itu kan akan membuat hasilnya lebih baik gitu. Jadi jangan Baik. ditunda-tunda. Oke. Dok, mundur sedikit ke red flag deh. Tadi kan Dokter Lis sempat bilang juga umur 6 bulan tuh kalau bisa sudah dipanggil menoleh gitu ya, katakanlah. Red flagnya itu misalnya umur 6 bulan belum bisa melakukan itu, atau 6 bulan setengah boleh, atau sampai 7 bulan, atau biasanya kan orang tua suka kayak gitu tuh. Ya kan Prof. Ardiono? Masih Jangan dikit tawar lah. lagi. Gitu, Dokter Herbowo. Mungkin boleh dibantu. Red flagnya tuh benar-benar di 6 bulan nggak bisa ya, berarti harus dibawa ke dokter kah? Atau bagaimana? Saya sih selalu bilang, begitu milestone-nya terlewat, sebaiknya udah dibawa aja dulu. Baik. Nanti kita yang akan bantu memutuskan, melihat apakah ini sebenarnya memang stimulasinya yang kurang, apa memang ada sesuatu yang lain. Karena kan kebanyakan ternyata pas diperiksa, ternyata bukan itu doang. Jadi bukan cuma dipanggilnya doang yang ternyata masalah. Ada yang tadi ternyata badannya juga lemas banget, ya kita sebut hipotoni. Jadi tahanan ototnya kurang gitu ya. Jadi anaknya lemas sekali. Dan itu kan sudah mencerminkan bahwa dia akan mengalami keterlambatan yang tadi, yang Prof. Ardiono bilang sama Dr. Ivan, yang keterlambatan perkembangan menyeluruh, global developmental delay. Jadi sebenarnya bawa aja. Memang betul ada red flag. Tapi kalau udah ketinggalan di milestone-nya, saya sih selalu sarankan mendingan dibawa untuk ke dokter anak terdekat. Tambah sedikit dong. Silakan, Prof. Itu semua dokter anak sudah mampu melaksanakan screening perkembangan. Screening perkembangan ini bukan anak yang sudah sakit, tapi semua anak yang datang ke dokter anak harus dilakukan screening perkembangan. Kalau tidak lulus, dilanjutkan dengan mencari diagnosisnya. Kalau dokter anak tidak menggunakan screening perkembangan, instrumen yang tertentu, itu kita miss 30% dari gangguan perkembangan. Ya, jadi kan dokter anak udah bayar. Dok, anak saya kok nggak di screening perkembangannya? Nah, minta aja, dia pastinya bisa gitu. Cuman kadang-kadang males karena lama. Oke, jadi orang tuanya juga mesti aktif ya, Prof ya. Oke, siap. Nah, berikutnya geser lagi ke Dokter Ivan. Dok, ada nggak ya pemeriksaan neurologis yang perlu dilakukan gitu untuk menilai kemampuan motorik dan sensoriknya anak kalau kemudian ditemui gejalanya, misalnya? Nah, kemampuan sensorik sama motorik anak itu sebetulnya intinya tergantung tahap perkembangan anak itu gitu. Jadi artinya kalau ya pemeriksaan awal yang utama tentunya adalah pemeriksaan fisis. Tadi Dokter Bowo bilang ada hipotoni atau enggak, ada malah kaku. Hipotoni itu anaknya lemes gitu. Kalau spastik itu anaknya kaku. Misalnya itu kan kita melihat gangguan motornya kan dari situ, atau gangguan gerak kasarnya kan dari situ gitu. Jadi yang utama itu tadi sebenarnya yang disampaikan sama Dr. Lis, Dr. Bowo, dan Prof. Jadi yang penting adalah tadi screening perkembangan. Itu susahnya adalah di anak-anak itu dia terus berkembang gitu. Kalau dewasa kan, kalau anak sekarang ini dewasa nggak bisa jalan kan, dalam tanda kutip pasti kan tuh gangguan gerak dong. Tapi kalau anak kecil enggak, tergantung umur berapa dia belum bisa jalan. Kalau dia umur 1 bulan dia belum bisa jalan kan normal gitu. Kira-kira gitu. Jadi artinya betul-betul tergantung dengan tingkat perkembangannya. Nah, itu yang kita cek. Juga ada pemeriksaan neurologis yang khusus yang bisa kita cek juga kemampuan geraknya, kemampuan refleksnya misalnya gitu ya. Tentunya bisa kita periksa juga pemeriksaan neurologis yang dibutuhkan sesuai dengan keluhan atau diagnosa anak tersebut gitu. Iya, baik. Thank you. Nah, berikutnya ke Dokter Apin nih, Dok. Kalau ngomongin soal masalah saraf begini pada anak bisa memicu komplikasi tidak ya, Dokter Apin? Masih di mute, Dokter Apin? Saya coba untuk klik unmute ya. Maksudnya masih komplikasi itu dari penyakit sarafnya merupakan komplikasi dari penyakit lain, atau sarafnya menimbulkan komplikasi ke yang lain lagi? Ke yang lain lagi bisa, Dok. Oh. Yang kedua. Prinsipnya gini. Jadi kan kalau dalam kedokteran itu ada istilahnya, ada satu disease entity, satu penyakit yang mencakup beberapa masalah organ, atau awalnya dari satu masalah organ menyebar ke organ yang lainnya.
Misalnya saya ambil contoh yang paling sering untuk kalau bicara kasus saraf itu kan dibagi dua ya. Ada yang terkait dengan infeksi, katakanlah dengan yang non-infeksi. Kalau saya ambil contoh misalnya untuk infeksi susunan saraf pusat yang kita kenal dengan misalnya infeksi selaput saraf atau meningitis, atau ada infeksi di jaringan otak atau ensefalitis, itu yang terlihat memang awalnya dari gejala-gejala saraf, misalnya seperti penurunan kesadaran, kejang, kaku, dan itu ternyata kadang bisa menimbulkan penyebaran ke organ-organ yang lainnya gitu. Terutama kan kita tahu otak itu merupakan pusat dari banyak kegiatan dan fungsi. Apabila ternyata nanti yang terkena bagian pusat saraf penglihatan, awalnya anaknya bisa melihat, akhirnya jadi ada gangguan penglihatan. Atau meningitis akibat bakteri itu sangat berisiko untuk mengalami komplikasi ke organ pendengaran. Ternyata nanti yang terkena ada bagian pusat pendengaran di otak, nanti akan anaknya awalnya bisa mendengar, begitu kena meningitis, tidak terobati dengan sempurna, maka akan berlanjut dengan gangguan pendengaran yang sifatnya permanen, bahkan mungkin membutuhkan alat bantu dengar. Itulah pentingnya kenapa kita harus mendeteksi sedini mungkin. Orang tua harus paham tanda-tanda kegawatan, karena kalau bicara infeksi susunan saraf pusat atau infeksi saraf di otak itu orang tua harusnya bisa menduga, karena datangnya dengan kondisi yang tidak lazim, ada penurunan kesadaran, ada kejang, ada perubahan perilaku, dan itu harus segera dianggap kondisi gawat darurat dan dibawa ke rumah sakit, karena penanganan makin dini makin mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Atau ada lagi hal yang lain, misalnya ada seorang anak misalnya mengalami diare sampai dia kekurangan cairan, kan sumbernya kan bukan dari susunan saraf pusat, tapi dari organ saluran cerna. Karena saking banyak cairan yang terbuang, dia kekurangan cairan, kadar natriumnya turun, dia mengalami kejang, dan itu bentuknya seperti gangguan di susunan saraf pusat atau di sarafnya. Itu bentuk contoh bagian organ lain menimbulkan gejala yang berhubungan dengan saraf. Jadi kira-kira seperti itu. Dan ini kalau bicara tadi, ini kan bicara masalah infeksi ya, masuknya kuman, virus, bakteri ke susunan saraf pusat atau di luar itu. Tapi kalau tadi bicara masalah Dokter Ivan yang bilang kasusnya sulit, seperti gangguan metabolik, nah itu lain lagi tuh. Karena sepertinya banyak hal tuh yang akan terpengaruh dan itu bisa berlanjut ke hal-hal yang lainnya. Atau ada lagi masalah yang disebut, misalnya saya ambil contoh penyakit langka atau rare disease. Saya ambil contoh misalnya penyakit namanya Duchenne. Duchenne itu sebenarnya bermasalah di susunan saraf tepinya. Tapi ternyata itu penyakit yang akibat kelainan genetik yang sifatnya menetap sejak lahir, dan itu progresif, makin lama makin memburuk. Awalnya kita melihat kelemahan di saraf otot-otot di saraf tepi gitu ya, lama-lama dia berlanjut sampai bisa menimbulkan kelemahan di organ jantung akan mengalami pembesaran pembengkakan jantung, kemudian nanti berkomplikasi ke kemampuan bernapas yang makin sulit dan bahkan berakhir dengan kematian. Jadi memang kompleks nih susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi, dan satu bisa menyebar ke yang lain. Tapi prinsipnya adalah deteksilah sedini mungkin. Tapi benar sekali kata Prof, tidak ada kata menunggu gitu ya. Pokoknya segera datangi dokter agar intervensi makin cepat, maka komplikasi akan makin berkurang risikonya, seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Apin atas penjelasannya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, karena sudah banyak sekali yang bergabung. Selamat sore untuk teman-teman ayah ibu yang sudah bergabung ini, karena kita sedikit lagi sudah mendekati 500 peserta. Jadi bagi teman-temannya dari ayah ibu yang bergabung di sini, barangkali yang ingin ikutan sesi ini boleh langsung diberikan link yang sudah kami berikan di kolom chat untuk bisa menyaksikan langsung lewat YouTube ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Dan untuk kesempatan kali ini kita juga akan berikan kesempatan untuk ayah ibu yang ingin bertanya. Boleh langsung tuliskan pertanyaan di kolom chat dengan formatnya adalah nama, spasi domisili di kota mana, dan juga spasi pertanyaannya. Atau boleh klik tombol raise hand. Nanti dokter-dokter di sini akan menjawab pertanyaannya, dan kemudian juga mungkin Prof. Ardhiono ingin menambahkan sesuatu. Saya akan langsung ke chat dulu nih ayah ibu. Ada Ibu Safitri di Jambi ingin bertanya. Mungkin saya boleh ke Dokter Ivan kali ya. Nanti boleh yang lainnya, Dokter Bowo, Dokter Lis, Dokter Apin, Prof. Ardhiono juga boleh saling menambahkan. Silakan saja. Pertanyaannya adalah, mengapa stimming bisa terjadi pada anak autis, Dok? Faktor-faktor apa yang membuat stimming bertambah dan apakah bisa hilang? Bagaimana cara menguranginya? Silakan, Dokter Ivan. Mungkin boleh dijelaskan dulu untuk ibu yang bergabung, stimming itu apa dan bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang kalau stimming itu kan gerakan-gerakan yang berulang yang dilakukan pada anak-anak dengan autism, misalnya ya flapping namanya gitu ya, atau kuku, atau nah itu kan sebenarnya mereka bentuk stimming. Stimming itu sebetulnya pada prinsipnya ada dua sisi pandang yang bisa kita pakai untuk melihat stimming. Stimming yang pertama adalah namanya
dia dipakai buat regulasi. Jadi anak-anak ini sebenarnya timbul steaming karena dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak enak, dan dia merasa dirinya nggak nyaman. Nah itu dia akan steaming, jadi akan kayak flapping gitu ya, atau dia lihat-lihat gitu. Nah, itu menimbulkan rasa nyaman. Mungkin sama kalau kayak kita lagi mau ujian atau lagi mau apa, kadang-kadang kita stres, kita panik, terus kita hentak-hentakan kaki, kita goyang-goyangin kakinya gitu ya supaya kita tenang gitu ya. Nah itu sebenarnya termasuk steaming. Tapi di satu sisi steaming itu juga bisa merupakan apa namanya perilaku buruk yang seringkali mau dihilangkan oleh orang tuanya. Nah itu biasanya yang mana yang harus dihilangin, yang mana yang enggak, Dok. Nah itu saya biasanya minjem istilahnya Prof tuh, kalau nggak dosa steaming ya nggak apa-apa gitu katanya. Jadi kalau dia mengganggu, terus dia steaming sehingga mengganggu aktivitasnya, mengganggu rutinitasnya, atau gara-gara dia steaming tersebut jadi dibully orang gitu misalnya ya, atau malah dilihat orang aneh, nah kita mungkin mesti kita hilangkan. Tapi kalau misalnya dia steamingnya nggak mengganggu, sebenarnya nggak apa-apa juga kan gitu sebetulnya. Jadi kalau kata Prof, kalau nggak dosa ya nggak apa-apa juga sebetulnya, nggak usah kita sibuk ngilangin steaming juga gitu. Bagaimana cara menghilangkannya tadi atau menguranginya katanya Ibu Safitri? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Atau mungkin dokter-dokter yang lain mau menambahkan? Prof, Dokter Bowo, Dokter Lis, Dokter Apin, silakan. Dokter Ivan dulu deh, boleh dilanjutkan, Dos. Bagaimana cara menguranginya kata Ibu Safitri? Ya, tadi yang pertama tahu dulu steamingnya itu merupakan respon terhadap apa. Ya. Nah, kalau misalnya steamingnya responnya terhadap misalnya terhadap apa yang nggak menyenangkan, misalnya anak itu ada gangguan auditori deh, atau anak itu sensitif terhadap auditori atau pendengaran. Ya. Jadi udah dengar anaknya nangis terus dia steaming. Nah, adiknya nangis terus dia steaming gitu kan. Nah, misalnya yang seperti itu tentunya kita harus lihat ya, kita prinsipnya sama. Yang pertama kan ada pencetus. Kalau ada pencetus kan timbul behavior steaming. Nah, konsekuensinya adalah apa gitu. Ketika dia timbul behavior steaming itu, nah kita lihat yang pertama tentunya kalau secara behavior yang bisa kita lakukan tentunya secara behavior pertama A-nya kita hilangkan atau pencetusnya, namanya antecedent. Kalau pencetusnya bisa kita hilangkan kan dia nggak timbul steaming. Nah, yang kedua kadang-kadang dia timbul steaming, misalnya ditinggal sama orang tuanya terus dia langsung timbul steamingnya. Nah, itu kan juga kita bisa hilangkan. Nah, yang ketiga tentunya tidak selalu pencetusnya itu bisa kita hilangkan. Kalau memang steamingnya timbul-timbul aja, dia senang-senang aja. Nah, itu kadang-kadang beberapa terapi sensorik kan itu kan timbul tadi karena gangguan input dia merasa nggak nyaman ya. Kita bisa mengajarkan alternatif perilaku. Jadi artinya kalau itu nggak bisa dihilangkan, kita kasih alternatif bagaimana caranya dia merubah steaming yang tadi nggak dalam tanda kutip tidak baik itu, atau tadi kata Prof dosa itu, menjadi perilaku lain yang juga bisa nyaman buat dia gitu. I see. Baik, terima kasih Dokter Ivan. Adakah yang ingin menambahkan? Barangkali, Prof, Dokter Lis, Dokter Apin, sudah cukup? Dokter Bowo barangkali? Saya nambahin dikit deh. Yang paling penting buat para orang tua, steaming itu jangan dipandang sebagai suatu hal yang masalah banget gitu. Karena rata-rata orang tua mau menghilangkan bahkan dengan cara menghukumnya. Itu menurut saya enggak banget ya. Jadi please jangan dihukum. Dan orang tua mesti sadar bahwa anak autis ini kan senangnya rutinitas ya. Sebetulnya kalau mereka bisa diarahin ke rutinitas sehari-hari yang mereka bisa, maksudnya kayak pengalih gitu ya, rutinitas sehari-hari yang baik, mereka nggak akan muncul loh itunya, nggak akan muncul steamingnya. Jadi pastikan rutinitasnya berjalan dengan lancar, kita cari tahu kenapa dia steaming. Tadi betul tuh pengalihan, misalnya flapping, kan nggak enak dilihat orang, bisa juga diganti dengan misalnya ngeremes bola gitu. Itu bisa sebetulnya, semuanya akan diajarkan dalam terapi. Tapi yang paling penting orang tuanya sadar dulu bahwa ini bukan suatu hal yang harus dihukum. Karena kalau dihukum dia biasanya ganti steaming bentuk lain biasanya malahan, bukan jadi bagus. Tetap muncul dalam bentuk lain ya. Oke, thank you Dokter Bowo. Berikutnya kita mau ke live dulu ya. Ini ada yang sudah bergabung, ada Ibu Tri Wulandari. Selamat sore Ibu Tri. Hai. Boleh dibuka dulu audionya. Kita sudah coba untuk unmute. Yang ingin bertanya secara langsung boleh dinyalakan videonya ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol. Selamat sore Ibu Tri Wulandari, dari kota mana ya? Boleh disebutkan dulu? Halo, selamat sore. Saya dari kota Jakarta Barat. Silakan. Ini bertanya Dok, anak saya waktu usia 8 bulan ada diare dan sempat kejang sebelah kanan. Apakah kejangnya itu bisa menyebabkan tumbuh kembang anak?
menyebabkan gangguan tumbuh kembang, begitu ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih. Baik. Dokter Lis mungkin boleh bantu untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan, Dokter Lis. Baik, terima kasih Bu Tri ya tadi yang bertanya. Kebetulan memang pas saat kejang itu lagi sakit ya anaknya ya. Kemudian kita mesti membedakan apakah saat kejang tersebut ada demam atau tidak. Itu yang pertama. Bila kejangnya disertai dengan demam, maka itu termasuk ke dalam penggolongan kejang demam. Atau bisa saja ketika sakit diare yang menyebabkan ada kehilangan cairan yang banyak, kemudian ada gangguan elektrolit ya yang biasanya terjadi ketika diarenya cukup banyak. Bisa juga karena gangguan elektrolit, biasanya misalnya kadar natriumnya rendah. Tapi bila misalkan kejangnya tidak terjadi karena demamnya, kemudian kadar elektrolitnya juga baik-baik aja, ada satu lagi yang memang seizure related to diarrhea. Jadi biasanya kalau diarenya sudah selesai, ya sudah, kejangnya tidak akan berulang. Namun untuk kedepannya diperhatikan apakah kejang tersebut berulang atau tidak. Kemudian mengenai dampak jangka panjangnya, kejang itu tergantung dari jenis kejangnya seperti apa, kemudian lamanya kejang berapa lama, kemudian apakah sampai mengganggu kesadaran sesudahnya atau tidak. Jadi kalau misalkan sudah diarenya sembuh, terus tidak berulang lagi, sesudah sembuh diare anaknya normal-normal aja sih, insya Allah tidak ada efek jangka panjangnya. Mungkin itu. Ya, berarti ada kondisi lain yang perlu diperhatikan gitu ya pada saat kejang itu. Munculnya dari mana, penyebabnya apa, dan lain-lain gitu ya Dokter Lis ya. Oke, nggak bisa dipukul rata ya. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya kita ke Pasar Minggu di Jakarta. Saya boleh ke Dokter Apin ya. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh banget ya. Dokter Bowo, Dokter Ivan, dan Prof ya. Saya mau tanya, usia anak saya ini 21 bulan Dokter Apin. Dan akhir-akhir ini suka jalan jinjit kakinya dok. Nah, yang mau saya tanyakan, jinjit seperti itu fase kah? Atau ada kelainan saraf yang harus segera ditangani? Oke, umurnya 21 bulan ya dok, silahkan. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ya tentang jalan jinjit. Dan ini cukup sering ternyata. Ya, umumnya sih kita perhatikan apakah ini sifatnya konsisten terus-menerus atau kadang-kadang saja. Kalaupun kadang-kadang tuh lebih ke arah seringnya atau lebih ke arah jarangnya. Umumnya hal jalan jinjit yang kadang iya dan kadang enggak itu terjadi pada anak-anak yang baru bisa mulai jalan sebenarnya. Jadi bukan fase-fase yang sudah jalan bisa berapa lama, itu sangat jarang. Tapi kalau baru awal-awal, baru bisa jalan, atau bahkan dia belum lancar jalan, dari peralihan dari ditita sampai kemudian jalan mandiri, itu sering tuh jinjit. Dan itu bisa jadi suatu hal yang dominan. Tapi begitu jalannya sudah mulai lancar, dan umumnya kan jalan itu ditunggu paling lambat ya untuk bisa jalan mandiri itu di usia 18 bulan, itu akan berkurang secara alami. Kalaupun sudah lancar jalan, kemudian kadang-kadang jinjit, kemudian dia enggak, ada yang namanya itu, kalau saya masih dia anaknya iseng ya. Nah, dan kita tentunya tidak hanya melihat ke satu hal jinjit saja. Ini kan terkait dengan masalah motorik kasar yang paling mudah kita lihat. Lihat bagaimana perkembangan motorik-motorik yang sebelum-sebelumnya. Umumnya kalau perkembangan motorik sebelumnya itu berjalan sesuai dengan usianya, apalagi ditambah tidak ada gangguan perkembangan yang lain, bahasanya juga tidak terlambat, motorik halus tidak terlambat, tidak ada keterlambatan perkembangan global, harusnya masih kondisi yang aman. Tapi kalau ternyata jinjit itu cenderung menetap, kalau bisa dibilang mungkin bahkan sudah jalan lancar pun dia dominan tetap jinjit, harus dipastikan adanya kekakuan di otot tungkai bawahnya. Karena ada beberapa kondisi yang ternyata misalnya ada bentuk ketidaksamaan atau ukuran lebih pendek di tendon otot bawah itu, dan itu seringkali membutuhkan konsultasi ke dokter ortopedi atau dokter rehabilitasi medik. Tapi dokter anak secara umum, dokter anak umum ya, itu sudah mampu untuk melakukan screening atau deteksi awal. Jadi kalau ada keraguan, datangnya saja dokter anaknya, atau dokter anak akan memastikan ini lebih ke arah tadi yang saya sebutkan di awal, atau jangan-jangan suatu kelainan yang sifatnya terlokalisasi yang harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter ortopedi atau dokter rehabilitasi medik. Seperti itu. Oke, thank you Dokter Apin. Jadi sebetulnya kalau orang tua tuh setiap bulan kan pasti punya hal-hal yang diamati gitu ya pada anaknya ya perkembangannya. Kalau ada yang suka ini kenapa ya, itu bisa dituliskan supaya nggak lupa, nanti ditanyakan langsung ke dokter anaknya supaya bisa dilakukan screening secara awal gitu ya. Dari awal harus bisa kita coba untuk ungkapkan dan bisa diintervensi nantinya. Oke, kita ke live dulu ya. Ada Ibu Rahma Fauzia. Selamat sore Ibu Rahma, dari kota mana? Sudah saya klik tombol unmute-nya. Silakan bergabung. Halo.
Sudah bisa belum? Ya, oke. Selamat sore Ibu Rahma, dari kota mana? Bandung. Dari Bandung. Oke, silakan bergabung. Silakan pertanyaannya. Anak saya kena epilepsi dari umur 7 bulan awalnya. Kejang demam dan sebelumnya juga ya sakit usus ya, saluran pencernaan. Nah ya, sampai sekarang masih minum obat epilepsi. Sekarang umurnya 5 tahun. Kok masih sering kejang? Apakah itu dampaknya juga ke usus berpengaruh karena sering diare anak saya? Baik. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak. Mungkin siapa nih yang mau jawab nih? Saya boleh ke Dokter Bowo barangkali. Prof, kalau mau nambahin boleh banget ya, Prof. Silakan, Dokter Bowo. Iya. Boleh dibantu. Jadi ini mesti dilihat secara keseluruhan. Karena kan ini anaknya katanya suka ada diare. Ya. Ada satu clue gitu, anaknya suka diare. Jadi perlu dilihat juga apakah memang ada gangguan pencernaan atau gangguan-gangguan lain yang mendasari. Nah, kedua, kita ada clue lagi, anak ini kejang epilepsi dari usia 7 bulan sampai 5 tahun. Ini cukup lama ya. Masih minum Karena, obat nih, Dok. Iya, betul. Dan masih kejang. Karena pengobatan kejang aja sebetulnya kan membutuhkan 2 sampai 3 tahun bebas kejang. Jadi ini sudah cukup panjang. Nah, sekarang kalau menurut saya yang perlu dipertanyakan lagi nomor 1, apakah obatnya dosisnya sudah tepat atau belum? Karena memang kalau misalnya dengan dosis yang tepat masih kejang, ya sudah dinaikkan dong dosisnya. Jadi setiap kontrol kalau masih kejang ya naik dosisnya. Kalau dia ternyata udah mentok, obatnya udah mentok, ya ganti dong obatnya. Karena ada beberapa jenis kejang yang memang membutuhkan obat jenis tertentu. Nggak semua obat kejang itu cocok buat semua kejang loh. Jadi ada kejang-kejang tertentu yang butuh obatnya tertentu. Jadi pastikan dulu, kontrol dulu, tanyakan apakah dosisnya sudah tepat. Kalau sudah tepat, apakah apakah udah mentok belum dosisnya? Kalau udah bisa diganti. Yang ketiga, apakah minumnya sudah tepat atau belum? Kalau sebaiknya dianjurkan kalau memang 2 kali sehari, sebaiknya diberikan tiap 12 jam. Jangan ada yang 2 kali sehari jam 8 pagi sama jam 12 siang gitu. Itu akan membuat ada jarak, karena obatnya kan rata-rata 12 jam ya. Jadi nanti akan ada jarak di mana kadarnya akan turun. Karena nggak imbang antara yang pagi dan yang malam. Nah, terus habis itu, dan betul memang setiap anak yang epilepsi ini juga harus hati-hati, kurang tidur, ada gangguan-gangguan, misalnya lagi ada penyakit lain, itu akan mempermudah kejang. Jadi mesti dicari juga tuh secara keseluruhan diarenya kenapa. Karena kalau tiap diare kalau dia sering sakit, ya otomatis juga nutrisinya keganggu, otaknya jadi sulit membaik. Udah gitu tiap sakit gampang kejang lagi. Belum kalau ditambah begitu dia diare, dehidrasi, kejang lagi. Jadi ini mesti diobat. Menurut saya mesti dinilai secara keseluruhan dulu. Sebaiknya Anda menghubungi dokter anak terdekat kalau udah dalam kasus yang kompleks seperti ini. Dicari akar permasalahannya bagaimana begitu, dan tadi ya dosisnya ya, Dok, ya yang dipertanyakan kembali. Yang paling penting dosisnya udah tepat dan cara minumnya apakah sudah tepat atau belum. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Rahma, mudah-mudahan membantu ya. Silakan langsung segera menghubungi dokter anak setempat yang terdekat. Adakah yang ingin menambahkan dari pertanyaan ini, Dokter Apin, Dokter Lis, Dokter Ivan? Atau sudah tidak ada? Kita lanjut ya. Oke, cukup ya. Oke, kita ke Sulawesi Selatan, ada di Kabupaten Wajo, ada dengan Ibu Rasma. Selamat sore, izin bertanya. Saya ibu dari 4 anak. Nah, anak kedua saya ini terdiagnosa disleksia dan ADHD. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan pada ketiga saudaranya menurunkan disleksia dan ADHD? Karena ketiga saudaranya tidak disleksia dan ADHD nih, Dok, ngomong-ngomong. Oke, terima kasih. Boleh dibantu barangkali, Dokter Apin? Disleksia dan ADHD, anak yang 1 dari 4 bersaudara. Saya butuh bantuan yang lain nih, karena keterbatasan kantor saya. Tapi yang saya pahami, genetiknya kan kompleks sebenarnya ya, tidak ada satu gen dominan atau gen tunggal. Kadang-kadang dalam neurologis yang saya pahami seperti itu. Atau bisa jadi ini satu bagian dari bagian yang lainnya. Jadi misalnya ada satu penyakit genetik tertentu atau satu sindrom tertentu yang ditandai oleh A, B, C. Jadi kita ini berangkatnya dari namanya ada 2 pendekatan kan, pendekatan berdasarkan diagnosis atau pendekatan berdasarkan tanda atau gejalanya. Nah, bisa jadi si disleksianya ini, ADHD ini sebenarnya adalah bagian dari yang lainnya. Jadi kalau berpikir masalah genetik akan menjadi sangat kompleks, tapi kalaupun kita berpikir ke arah situ, ujung-ujungnya adalah yang kita temui pada anak itu kita selesaikan gitu ya. Kita sudah tahu diagnosisnya, kita intervensi, kita terapi sampai ada perkembangan.
dan kalau nanti melihat ke adik-adiknya yang mungkin masih muda, misalnya belum bisa dibaca karena belum masuk usia sekolah atau belum menunjukkan perilaku, selama kita melakukan pemantauan perkembangan rutin dengan menggunakan buku KIA dan itu gak ada masalah, ya saya nilai sih nggak usah berpikir buruk dulu ke arah akan mengalami hal yang sama mungkin dengan kakak kandungnya misalnya. Toh ujung-ujungnya kalaupun kadang-kadang dia normal malah menjadi gangguan di kemudian hari, kita harus berpikir kondisi yang tidak lazim atau yang bisa disebut sebagai regresi perkembangan atau sesuatu yang sifatnya mungkin kelainan metabolik, karena umumnya kan penyakit-penyakit yang terkait perilaku dan perkembangan ini dari awal tuh ada runutannya, bukan tiba-tiba di tengah seperti mundur atau kemudian seperti berubah. Itu yang saya pahami. Mohon ditambahkan oleh Thank you, Prof. Dr. Apin. Prof. Ardiono barangkali mau menambahkan sesuatu? Prof masih di mute. Nah, kalau adiknya nggak ada gejala ya udah nggak apa-apa kan. Gitu ya Prof ya. Nah, sekarang adik-adik sama disleksia. Adik-adik ini ada banyak pertanyaan nih saya lihat di chat ya. Ya. Menurut saya sih nggak begitu mengerikan ya. Karena adik-adik betulan ya, bukan yang ikutan penyakit lain, itu dikasih obat 80-90% baik gitu. Nah, berapa lama harus makan obat? Selama dia butuh. Artinya apa? Kalau sudah baik beberapa lama, paling enggak 3 bulan, 6 bulan kita coba turunkan obatnya sedikit-sedikit. Gejalanya muncul lagi apa enggak? Kalau gejalanya muncul lagi ya kasih obat lagi. Karena kira-kira 50-65% adik-adik itu bisa menetap sampai dewasa. Baik. Tapi jangan khawatir juga, saya sendiri selalu menganggap diri saya ada adik-adiknya sedikit gitu. Sedikit, nggak banyak-banyak. Ya buktinya nggak apa-apa ya. Baik. Jadi kalau ditangani dengan baik sih oke-oke aja gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih Prof. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya karena banyak sekali yang bertanya. Jadi langsung aja yuk kita ke live dulu. Ada Ibu Lali Yuli Permatasari. Selamat sore Ibu Lali. Ada di kota mana nih? Ya, selamat sore. Saya dari Jakarta Selatan. Baik, silakan. Ya, anak saya usianya sekarang 19 bulan. Nah, usia 15 bulan itu udah ke dokter tumbuh kembang anak dan didiagnosa speech delay karena SPD dan diperlukan terapi SI. Sekarang terapi SI sudah berjalan ke kurang lebih 3 bulan. Nah, dari perkembangannya udah kontak mata udah baik. Terus udah suka cilup bat, terus perkembangan motorik kasarnya juga udah baik, jalannya udah seimbang. Tapi untuk bicara masih babbling. Dan palingnya kayak dada gitu, gitu. Jadi cuma satu kata aja, terus belum bisa nunjuk juga, dan dipanggil juga jarang nengok. Terus pertanyaan saya, apakah diagnosa SPD itu tepat, dan apakah bisa dilanjutkan ke terapi bicara? Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa ya? Dokter Lis atau Dokter Ivan yang mau jawab yuk, bantuin yuk, Dokter Ivan. Nanti dibantuin Dokter Lis. Ya, boleh. Silakan Dok. Jadi gini, yang pertama tadi udah disampaikan tuh ke sama Dokter Apin, Dokter Bowo, Dokter Lis. Jadi kalau kan tadi katanya SPD itu kan yang kita mesti lihat adalah sebetulnya apakah diagnosisnya tepat apa tidak. SPD yang apa STD? Ibunya bilang tadi apa? SPD apa SCD? SPD, Prof. Sensory Processing Disorder. Oh, gitu. Iya. Jadi ya yang perlu kita lihat sebetulnya tadi apakah diagnosisnya sudah tepat atau belum. Jadi sensory processing disorder itu sebetulnya seringkali dia sebetulnya seringkali tidak sebagai satu diagnosis yang sendiri gitu. Biasanya seringkali dia merupakan salah satu bagian dari suatu diagnosis gitu. Makanya kita mesti sangat hati-hati ketika anak dibuat diagnosis sensory processing disorder. Kenapa? Karena sebetulnya juga sukar membedakan sebetulnya sensory processing disorder yang asli dengan yang merupakan bagian dari sesuatu. Tapi paling banyak kita harus khawatir dia merupakan bagian dari sesuatu. Yang paling banyak dihubungkan dengan SPD salah satunya adalah gangguan spektrum autis. Jadi kita mesti sangat hati-hati kalau pada cerita ibu dengan gangguan spektrum autis.
Gangguan spektrum autis itu, sensory processing disorder, merupakan salah satu gejala dari gangguan spektrum autis yang harus kita cari. Jadi kalau gangguan spektrum autis itu satu, ada gangguan interaksi sosial dan komunikasi sosial. Jadi anaknya cuek, dipanggil nggak mau, atau nggak respon gitu ya. Terus dia juga ada gangguan komunikasi sosial. Bentuknya adalah dia tadi tidak bisa menyampaikan dia maunya apa. Misalnya nonverbal, dia nunjuk dia nggak bisa kalau mau sesuatu misalnya. Ya. Jadi itu merupakan salah satu bentuk gangguan. Kalau dia ada setelah itu sensory processing disorder, ada gangguan perilaku repetitif atau minat yang terbatas ya. Jadi ada gangguan tadi ditambah ada sensory processing disorder dan lain-lain. Nah itu jadinya autis gitu. Jadi kita mesti sangat berhati-hati dengan apakah betul diagnosanya seperti itu. Yang berikutnya tentunya adalah terapi. Nah, terapinya akan tergantung dari diagnosanya gitu. Kalau memang diagnosanya gangguan spektrum autis, sebetulnya terapi yang paling tepat itu berikutnya adalah terapi perilaku atau terapi behavior, bukan terapi bicara sebetulnya. Karena terapi behavior itu dia satu, dia yang paling banyak bukti ilmiahnya. Yang kedua, dan tujuannya adalah sebetulnya meningkatkan perilaku baik. Nah, kemampuan berkomunikasi itu merupakan salah satu bentuk perilaku baik yang bisa ditingkatkan atau dilatih dengan terapi perilaku atau terapi behavior gitu. Jadi kembali lagi itu Bu yang penting, apakah diagnosisnya sudah tepat gitu. Itu yang kita mesti sangat hati-hati. Baik. Menegakkan diagnosis ya. Dokter Lis mau menambahkan sesuatu sedikit? Kalau boleh tambah itu jangan bilang SPD itu suatu diagnosis. Oke. Dokter Ivan masih sopan ngomongnya, kalau saya agak kejam sedikit. Di belakang SPD itu pasti ada sesuatu lah. Biasanya autis gitu. Kalau SPD aja kan anaknya ngomong, anaknya nunjuk. Ya, jadi saya khawatir anak ibu ada autisnya gitu. Terapinya ya bukan terapi bicara, tapi Dokter Ivan udah bilang harus terapi behavior yang ngajarkan kepintaran, ngajarkan bicara dan lain-lain. Oke, kalau sudah kayak begini berarti sarannya adalah konsultasi lagi kah, Prof? Ya bilang aja kita nggak ada yang setuju diagnosisnya SPD murni gitu. Pasti ada ini autis apa bukan gitu. Oke, begitu ya Ibu Lali. Apakah sudah cukup menjawab? Nanti sekitar tanggal 6 besok mau ke Dokter Afif sih. Udah janjian. Baik. Jadi minta tolong ya Dok ya. Dokter siapa? Dokter Arif. Dokter Apin. Dokter Apin. Baik. Apin maksudnya. Arif Yanto Apin namanya. Dokter Arif Yanto. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lali. Oke, nah berikutnya kita mau ke live lagi nih. Ada Ibu atau Bapak Devi Sirait yang ingin bergabung. Selamat sore Bapak atau Ibu. Selamat sore Bapak. Dari kota mana nih Pak? Sore Bu. Saya dari Jakarta Bu. Silakan Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih berkesempatannya. Pak Ardiono mungkin masih ingat saya dulu. Saya yang sering promosi ke Bapak, yang sering pijat pundak Bapak dulu. Kalau Bapak ingat sama saya. Ingat gak Pak yang sering saya pijat pundak Bapak dulu? Waktu minta tanda tangan. Silakan Pak. Yang di klinik anakku di Kelapa Gading Bapak. Ya. Ya, jadi ini Pak, selama ini saya sudah bawa anak saya ke Pak Dokter Herbowo. Memang anak saya itu kan udah dari kandungan, ada ventriculomegali katanya kan. Tapi ukurannya bisa dibilang kecil 1 sentian lah Pak. Nah, dari kemarin itu saya sudah ke Pak Herbowo. Anak saya dites, memang kata Pak Herbowo bagus. Cuman memang anak saya masih belum bisa tengkurap, beda dengan kakaknya gitu. Kalau umur 6 bulan katanya sudah bisa tengkurap. Itu yang saya tanya Pak. Terus yang kedua, penanganannya bagaimana? Terus kira-kira bagaimana anak saya ke depannya Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Sekarang usianya berapa Bapak Devis? Anak saya jalan 7 bulan Bu. Jalan 7 bulan ya, oke. Boleh dibantu nih siapa yang mau menjawab nih, Dokter Bowo, dibantu dengan Prof atau siapa? Ayo. Lingkar kepalanya bagus ya? Jadi gini Prof, kasusnya Prof. Sih bagus. Kasusnya tuh memang lahirnya lingkar kepalanya kecil, datang dengan USG-nya ada ventriculomegali,
Ya. Jadi kesannya atrofi, tapi ternyata kenaikan lingkar kepalanya normal, bahkan tiap bulan 2 cm di 3 bulan pertama, terus tiap 1 cm tiap bulan di 3 bulan kedua. Jadi lingkar kepalanya bagus terus. Pemeriksaan terakhir sih head leg-nya nggak ada, diberdirikan udah bisa, tonusnya bagus. Jadi secara keseluruhan perkembangannya baik. Tapi memang tetap kita pantau perkembangannya karena dia tetap kita anggap sebagai bayi resiko tinggi kan, karena lingkar kepalanya kecil kalau secara persentil, tapi kenaikannya normal. Di visio aja kan? Perkembangannya baik, Prof. Nggak ada ketinggalan sama sekali. Jadi sekarang sudah bisa diberdirikan, anak duduk udah bisa, diberdirikan udah bisa, terus anaknya tonusnya baik. Jadi saya masih lihat pantau itunya. Kemarin sempat ke dokter Apin, ternyata bulan lalu. Jadi bulan lalu sempat ke dokter Apin juga, ya dokter Apin juga so far sih sama, karena perkembangannya masih normal kalau kami anggap. Oke, baik. Ada yang ingin ditambahkan dokter Apin soal ini? Kalau menurut Prof gimana, Prof? Prof mau menambahkan apa harus mulai fisioterapi aja dengan perkembangannya normal? Penanganan berikutnya, Prof? Barangkali ekstra inilah ya, intervensi buat kognitif yang saya pikirin. Usianya sekarang masuk 7 bulan ya, berarti masuk ya? 7. Oke. Jadi tidak perlu fisioterapi, Prof? Atau bagaimana? Kalau normal ya nggak usah, tapi kalau yang sulit itu menilai perkembangan kepintarannya. Umur segini kan susah. Nah itu kasih stimulasi aja lah. Baik. Penanganannya tadi ya ditanyakan oleh Bapak Davis ya. Dokter Apin ingin menambahkan hilang sesuatu? bapaknya ya. Masih ada di sini kok, Prof. Bapak Siratnya hilang. Oh iya, tidak ada lagi. Oh, masih ada di sini kok. Oke, tapi sudah terjawab ya Pak Davis ya. Dokter Apin apakah ingin menambahkan sesuatu? Tidak, sudah cukup. Terima kasih. Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Berikutnya kita langsung ke pertanyaan berikutnya karena waktunya tinggal 20 menit. Wah, tapi kita punya banyak pertanyaan, jadi kita ke Surabaya dulu. Ada Ibu Elta. Soal ADHD, saya boleh ke Dokter Lis ya. Untuk anak ADHD tadi, ini lebih spesifik lagi, bagaimana membedakannya dengan anak yang hiperaktif biasa sih, Dok? Dan stimulasi apa yang sebaiknya dilakukan supaya dia bisa fokus gitu untuk melakukan sesuatu dalam belajar, katanya. Silakan. Iya, tapi pertanyaannya fokus untuk belajar ya, berarti asumsi saya berarti anaknya udah school age ya, udah usia sekolah. Disebutkan juga ini usianya, Dok. Oke, silakan. Ya. Jadi kalau ADHD memang umumnya mengenai anak yang sudah lebih besar, beda dengan spektrum autism yang bisa kelihatan dari umur 18 bulan ya. Kalau ADHD mungkin mulai tampak di umur 4-6 tahun. Kemudian mestinya sebelumnya tidak ada riwayat keterlambatan bicara, malah biasanya cenderung cerewet ya, ngomong melulu gitu ya, jadi talk aktif. Kemudian harus ada 3 yang terpenuhi. 1, dia ada inatensi. Inatensi itu artinya gangguan untuk memusatkan perhatian. Dia kurang bisa untuk memfokuskan terhadap sesuatu dan mengignore distraksi. Jadi sulit banget untuk fokus. Yang kedua ada hiperaktivitas, jadi banyak gerak, kemudian biasanya geraknya tidak bertujuan, gaduh gelisah, dan pokoknya kalau lihat memang harus banyak sabar ya. Sedangkan kalau hiperaktif, dia gerak yang hiperaktifnya itu bertujuan ya, bermain, kemudian melakukan sesuatu ya ada tujuannya. Sedangkan kalau hiperaktivitas itu biasanya tidak bertujuan. Kemudian yang ketiga ada impulsivitas, jadi sulit untuk mengontrol dorongan untuk melakukan sesuatu atau bergerak itu. Jadi agak gangguan pada mengontrol impulsifnya. Nah, kondisi tersebut harus terjadi di 2 lingkungan yang berbeda. Bisa di rumah begitu, di sekolah juga begitu. Ya, jadi enggak di rumah baik-baik aja, kemudian di sekolah tampak hyperaktif. Jadi harus di 2 kondisi lingkungan sosial yang berbeda. Kemudian kita tanyakan ke ibu gurunya, bagaimana di sekolah? Biasanya memang gurunya akan mengeluhkan itu, anaknya susah diam untuk fokus, untuk memperhatikan pelajaran, kemudian kerjaannya gangguin temen, terus keluar gitu ya, nggak bisa diam, dan biasanya nilai akademisnya jadi terganggu.
kurang memenuhi untuk NBL biasanya kadang-kadang. Nah, bila begitu kan sudah mengganggu, dan satu-satunya terapi untuk ADHD memang harus terapi obat ya. Baik. Nah, ini yang harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, selain itu, kalau anaknya sudah agak besar, misalnya umurnya 8-9 tahun, kita biasanya kombinasi juga dengan CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Jadi dikasih insight-insight untuk bagaimana dia cara mengontrol impuls-impuls yang ada dalam dirinya, karena kadang-kadang itu kan memang dia tidak bisa mengontrolnya, dan agar bisa berperilaku sesuai lingkungan sosial yang diharapkan. Itu mungkin secara umum. Mungkin Prof mau menambahkan atau teman-teman yang lain, senior yang lain. Prof. Ya, kan saya udah bilang adik-adik nggak serem-serem amat lah. Oke. Asal diagnosisnya benar. Ya, asal diagnosisnya benar ya. Oke, yang lain sudah cukup, Dokter Bowo? Sama jangan melabel anak yang aktif hiperaktif lah. Oh iya. Itu kayaknya kasihan banget dibilang hiperaktif. Apa beda hiperaktif sama ADHD? Hiperaktif itu ya ADHD. Kalau anak yang aktif banget ya aktif. Saya aktif. Sebenarnya saya hiperaktif ringan dulu. ADHD ringan. Ada adik-adiknya juga Dokter Bowo. Ada. Anak saya yang terkecil pun ADHD ringan. Udah saya scoring ADHD ringan. Tapi ya so far dengan penanganan yang baik ya, kita salurin olahraga, main. Yang penting disalurin dan itu nggak ganggu kok harusnya. Ya memang yang sedang berat betul minum obat gitu. Jadi jangan sampai stres dulu ya dengan anak yang aktif banget, dan jangan semua anak aktif di label hiperaktif, itu yang penting. Oke, menghilangkan label itu ya. Terima kasih banyak. Berikutnya kita ke live dulu yuk. Mumpung masih ada waktu, kita ke Ibu Puspa ya. Halo Ibu Puspa, selamat sore, dari kota mana nih? Masih di mute nih, sudah saya coba untuk unmute. Silakan. Ibu Puspa. Iya, halo. Selamat sore, dari kota mana Ibu Puspa? Dari Jakarta Selatan. Oke, silakan. Pertanyaan saya mau nanya sih, kemarin tuh sempat ikut kuliah online sama Dokter Apin. Saya ini saya baru sadar bahwa anak saya itu ternyata ada kelainan. Nah, dari Dokter Apin itu kemungkinan diagnosa anak saya itu sosial komunikasi disorder. Nah, itu yang saya mau tanyain, apakah itu penyebabnya gangguan itu dari saraf otak kah? Terus termasuk autis kah? Karena saya emang benar-benar baru gitu, baru menyadari gitu. Oke, terima kasih banyak. Sudah cukup ya pertanyaannya. Siapa mau menjawab duluan nih? Dokter Apin mungkin mau menambahkan dalam perspektif Dokter Apin yang lebih luas lagi soal ini? Ya, terima kasih. Jadi memang social communication disorder ini kadang-kadang dalam praktek di lapangan, saya terutama ya, nggak tahu dengan teman-teman yang lain dan juga Prof, itu ada perbedaan yang cukup tipis kadang dengan ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi kadang-kadang yang mungkin bisa membedakan antara social communication disorder dengan ASD itu adalah dari tadi ada gerakan, kan kalau ASD itu ada gerakan yang tadi stimming atau stereotipik repetitifnya itu, sedangkan pada SCD ya, jadi kan ada SCD ya, Social Communication Disorder, ada SPD, Sensory Processing Disorder. Jadi SCD itu tidak ditemukan hal-hal seperti tadi. Tapi prinsipnya di sini memang yang dilihat ya masalahnya lebih ke arah tidak sekedar gangguan bahasa ekspresif saja, tapi juga ada gangguan bahasa reseptif. Jadi kan kita kenal ada bahasa itu kan ada bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Gitu bahasa reseptif dari anak umur setahun itu sudah paham instruksi semuanya. Berarti dia kan normal bahasa reseptifnya. Tapi kalau nanti berlanjut sampai usia 18 bulan yang tadi dokter sudah jelaskan milestone bicara itu kan berarti namanya bahasa ekspresif. Nah, pada social communication disorder ini dia biasanya mencakup dua ranah tadi tuh, reseptif dan ekspresifnya terganggu sehingga anak itu tidak bisa berkomunikasi. Dan kita kan tahu anak itu kan tidak sekedar berbicara tapi juga berkomunikasi. Maka ujung-ujungnya adalah kalaupun susah membedakan antara ini SCD atau mungkin ASD, ya minimal terapi awalnya kan sama. Begitu ketahuan atau sudah belajar gitu ya, dan anak saya kayak SCD nih, ya udah nggak ada kata lain, harus diterapi, diintervensi sesegera mungkin. Misalnya dengan terapi sensori integrasi atau bagian dari terapi okupasi tadi, minimal itu dikerjakan terlebih dahulu, nanti sampai dilihat progres ke depannya. Apakah akankah ditambahkan dengan yang lain-lain? Kalau ternyata dia masuk ke kategori ASD yang tadi Dr. Ivan jelaskan, nanti akan masuk terapi behavior therapy yang modalitasnya lebih bagus dibandingkan dengan atau melanjutkan dari terapi sensorinya. Kira-kira seperti itu. Mohon ditambahkan yang lain. Terima kasih Dr. Apin. Siapa yang mau menambahkan nih? Dr. Ivan barangkali mau? Soal social communication disorder tadi ya.
membedakannya dengan autis kah? Ya, memang social communication disorder ini kita mesti hati-hati sebetulnya karena seringkali kan bedanya tadi hanya sebenarnya pada perilaku repetitif atau minat yang terbatas itu. Kadang-kadang perilaku repetitif atau minat yang terbatas atau tadi stereotipik atau sensory processing disordernya belum kelihatan atau belum ketahuan gitu. Sehingga kadang-kadang itu jadi harusnya anak itu diagnosisnya autism menjadi social communication disorder. Tapi jangan sedih atau takut dulu gitu. Yang paling penting pertama adalah memang social communication disorder ini kan diagnosis yang terbilang paling baru dibandingkan yang lain. Ya. Jadi social communication disorder ini sebetulnya baru ada tuh sejak 2013 di DSM-5. Sebelumnya tuh nggak ada istilah ini. Kalau autism udah dari sebelum-sebelumnya lagi gitu. Nah, sehingga terapinya sendiri tujuan pertamanya tetap adalah meningkatkan kemampuan interaksi anaknya. Jadi kalau yang dianggap SCD saat ini yang tadi Dr. Apin bilang adalah ada gangguan interaksi sosial, ada gangguan komunikasi sosial, tapi tidak ada perilaku repetitif gitu. Kira-kira gitu. Nah, yang mau kita uber tetap adalah kemampuan interaksi anaknya. Jadi terapi-terapi yang dilakukan tetap bertujuan buat meningkatkan kemampuan interaksi. Salah satunya terapi yang digunakan adalah terapi sensori integrasi salah satunya. Karena dari penelitian Prof dan teman-teman itu sensori integrasi itu pada anak autism dia meningkatkan kemampuan interaksi dari anak-anak tersebut gitu. Jadi tetap kita tujuannya itu. Sambil tentunya akan kita lihat social communication disorder ini ternyata dia jadi baik atau social communication disorder ini ternyata merupakan awal dari autism yang kita belum lihat. Nah, itu kita mesti hati-hati gitu. Atau kita mesti amatin lagi gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Apin dan juga Dr. Ivan. Terima kasih juga Ibu Puspa, mudah-mudahan sudah menjawab dan juga membantu ya. Terima kasih banyak. Berikutnya kita akan coba tersambung kepada Ibu Gita. Coba Ibu Gita mana ya, sudah berada di live. Selamat sore Ibu Gita. Boleh disapa dulu dan silakan disebutkan dari kota mana. Selamat sore Ibu Gita. Ya. Sudah saya unmute Ibu Gita. Nah, sudah tersambung. Ibu Gita dari kota mana? Tapi suaranya kok tidak terdengar ya Bu Gita? Iya, mungkin boleh dituliskan pertanyaannya, karena tadi sempat sounding anak saya lahir dengan spina bifida, cuma ini kita tidak tersambung suaranya, boleh dituliskan. Nah, ini masih belum kedengeran Ibu Gita. Belum kedengeran. Oke, boleh dituliskan di kolom chat, Ibu Gita? Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Nanti kita akan coba untuk sambungkan kepada para dokter untuk pertanyaannya. Lalu kemudian kita coba dulu ke pertanyaan di chat berikutnya ya. Ini pertanyaan untuk ada dari Ibu siapa nih? Oh, ini dia. Untuk Prof. Hardiono katanya pertanyaannya. Anak saya pernah jatuh nih Prof dari kursi usianya 2 tahun. Tapi setelah terjatuh tidak ada efek yang tidak baik terjadi. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan kalau anak terjatuh duduk karena khawatir perkembangan sarafnya terganggu gitu ya di masa yang akan datang. Dan sekarang usianya udah 3 tahun 7 bulan. Apakah harus dilakukan screening Prof? Boleh, silakan Prof. Jatuh ini penyakit brengsek nih, kita jagainnya nggak kurang bener gitu. Jadi jangan sampai jatuh lah. Ya. Kalau sudah terjadi gimana nih Prof? Jatuhnya duduk katanya. Masih kecil itu di sekitar tempat tidur taruh karpet, karet tuh yang ABC yang besar-besar tuh. Ya. Itu udah menolong banget. Ya pokoknya dijagain jangan sampai jatuh lah. Baik. Tapi ini perlu screening nggak Prof katanya? Usia 3 tahun. Lah. Udah 7 tahun jatuhnya, tadi umur berapa bulan? 2 tahun, tapi sekarang umurnya 2 tahun. 3 tahun 7 bulan saat ini. Jatuhnya umur 2 tahun Prof. Ya kalau waktu itu nggak ada apa-apa ya sekarang nggak apa-apa gitu. Oke, kan udah jalan, udah ngomong kan. Ya. Oke kalau begitu. Nggak ada yang bisa diperiksa. Oke, kita coba lagi ke Ibu Gita ya, barangkali sudah tersambung lagi di audionya. Coba Ibu Gita, halo? Iya, masih belum bisa Bu Gita. Oke, kita kalau gitu berikan kesempatan kepada
yang masuk di chat karena pertanyaannya banyak sekali. Saya coba ke Dokter Bowo nih. Dokter Bowo, ada Ibu Alda Siregar. Anak saya usianya 5 tahun. Baru saja melakukan EEG dan hasilnya didiagnosa epilepsi umum abnormal 2. Mau tanya, apa saja ya do and don'ts-nya untuk anak epilepsi umum abnormal 2? Silakan, Dokter Bowo. Kok ada duanya ya? Saya baru dengar ada epilepsi umum abnormal 2. Tulisnya 2 nih, Dok. Oh, bagaimana nih penjelasan, Dok? Nggak tahu saya yang duanya apa. Tapi begini, pada dasarnya diagnosanya dulu. Diagnosa epilepsi itu ditegakkan dari adanya 2 kali kejang tanpa penyebab yang jelas, dan dia dengan jarak lebih dari 24 jam. Nah, memang EEG ini sifatnya mendukung. Kalau betul begitu terus di EEG, oh iya benar ada kejangnya, pada dasarnya kita memang bilang oh ya sudah epilepsi. Tapi ya kita anggap aja epilepsinya betul. Nah, kalau seorang anak epilepsi, memang do-nya yang pasti adalah kalau memang minum obat yang benar. Ikuti dengan baik, kontrol yang teratur, jangan mentang-mentang nanti kontrolnya obatnya minumnya 2 tahun bebas kejang, nanti kontrolnya 2 tahun kemudian. Itu sering terjadi tuh. Jadi kita mesti lihat, karena kontrol itu ada gunanya. Nomor 1, melihat efek samping. Kedua, kita menilai kepatuhan obatnya. Gimana obatnya udah betul belum minumnya. Nah, yang ketiga, kita bisa menilai kalau betul memang kejangnya masih ada dan kita nggak lihat gitu ya. Itu biasanya secara fisik ada kelainan yang bisa kelihatan. Misalnya anaknya tadinya nggak kaku, nggak spastis ya, kakinya nggak kaku, terus tiba-tiba kontrol bilang nggak ada kejang, tapi datang sebulan kemudian kok kakinya kaku sebelah ya, kita harus curiga loh. Sebetulnya mungkin ada kejang yang kita nggak lihat, yang orang tuanya nggak lihat, mungkin miss atau terlalu pendek. Anak yang ditanya ini nggak pernah kejang kali ya? Nggak ada cerita kejang dia. Dia cuma EEG tapi langsung EEG terus langsung didiagnosis itu. Makanya saya juga agak bertanya-tanya. Karena kalau kejang cuma 1 kali terus EEG-nya begitu juga belum bisa bilang epilepsi. Tapi makanya tadi saya bilang Prof, kita anggap aja kalau ya. Tapi kalau down-nya ya yang nggak boleh ya pasti minum obat nggak teratur, kurang tidur, kelaparan ya, itu adalah hal-hal yang membuktikan bahwa itu bisa mempermudah kejang tuh. Kondisi sakit, lapar, kurang tidur, minum obat yang nggak teratur. Yang satu lagi minum alkohol, tapi kan nggak mungkin dong anak minum alkohol ya. Jadinya... Baik. Terima kasih Dokter Bowo. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 5 sore kurang sedikit lagi. Aduh, ini kalau dipanjangin pasti mau banget nih Ayah. Pertanyaannya banyak nih, susah-susah lagi. Makanya iya nih Dok. Ini saya ke dari Ibu Gita di Tangsel, saya ke Dokter Riz ya. Anak saya lahir dengan spina bifida, sudah dikoreksi saat usianya 4 bulan. Nah, saat ini sudah usia 7 tahun, Dok. Tapi masih belum bisa merasakan BAB dan BAK-nya. Saat ini masih menggunakan diapers nih. Apakah saya harus koreksi lagi, Dok? Silakan, Dokter Liz. Baik, terima kasih Kak Indri. Mungkin nanti Prof bisa menambahkan. Boleh. Jadi spina bifida ini kan memang kelainan bawaan yang tampak nyata ya, saat lahir udah langsung kelihatan sebetulnya. Dan bila dilakukan pemeriksaan antenatal, sebetulnya bisa didiagnosis sejak dalam masa kandungan. Nah, karena kelainan yang mengakibatkan spina bifida ini terjadi sangat awal sekali di periode perkembangan otak, yaitu di 1-4 minggu awal perkembangan otak. Dan jadi kalau sudah it happens, ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi untuk merubah itu. Dan sayangnya the best treatment yang bisa kita berikan yang paling optimal bila dikerjakan sebelum usia 2 minggu. Baik. Nah, jadi bila lebih dari 2 minggu itu tampaknya memang sudah terjadi kerusakan di di sel saraf di spinalnya, dan sayangnya lagi kalau kerusakan sel saraf itu kan sifatnya irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Jadi kerusakan yang sudah terjadi itu tidak bisa diperbaiki. Oleh sebab itu, mungkin kenapa masih tidak bisa BAB dan BAK dengan baik, karena memang sudah terjadi kerusakan sel saraf yang irreversible itu. Namun tidak ada salahnya untuk kontrol kembali ke dokter saraf anak dan dokter bedah syaraf yang mengoperasinya. Mungkin itu Mbak Indri. Terima kasih Dokter Liz. Prof. Ardiono ingin menambahkan sesuatu tidak? Atau dokter yang lain? Sudah cukup?
Baik, baik. Kalau begitu, terima kasih banyak. Karena waktunya terbatas, ini mohon maaf untuk ayah ibu, kita tidak bisa menjawab semua pertanyaannya, tapi sayang sekali ya kalau misalnya ada waktu lagi, pengen kayaknya ya ngobrol-ngobrol semua dengan para ahlinya seperti ini, Prof. Bingung nih, Prof. Banyak banget pertanyaannya yang sudah masuk dan banyak sekali yang ingin bertanya juga. Tapi mungkin Prof. Hardiono ingin memberikan ungkapan barangkali ya atau tambahan untuk menutup sesi ini. Kami persilakan untuk Prof. Ya, dari yang saya baca nih, kalau anak ibu didiagnosis ADHD umurnya kurang dari 4 tahun, biasanya diagnosisnya salah. Oke. Biasanya perilaku hiperaktifnya itu karena sesuatu yang lain, bukan ADHD. ADHD didiagnosis umur 4-6 tahun lah. Ya, jadi jangan diagnosis ADHD anak kecil. Terus kalau anaknya tidak kejang, di EEG-nya ada gelombang kejang, jangan bilang dia epilepsi. Ya, EEG itu hanya membantu kalau kita lihat dia kejang gitu. Baik. Oke, ada lagi nggak Prof yang nemu-nemu? Ya ini ada yang aneh-aneh juga ya. Ya. Banyak pasti ya Prof. Iya susah-susah nih pertanyaannya. Susah-susah nih pertanyaannya. Tapi sayangnya kita juga terbatas dengan waktu, jadi kita juga tadi diingatkan kembali bahwa melakukan screening perkembangan anak itu bisa dilakukan setiap bulan ya, ayah ibu saat berkonsultasi dengan dokter anak. Perhatikan lagi apabila ada gangguan perkembangan barangkali atau keterlambatan ya tadi ya kita sebutkan tadi red flag. Ini anak umur 6 tahun tes IQ-nya 111, tapi nggak bisa fokus. Dia bukan sarafnya nggak berkembang optimal nih. Ini mungkin ada yang ini. Oke, baik. IQ-nya bagus tapi nggak bisa sekolah ya. Nah, kalau yang seperti ini sarannya mesti kemana dulu nih, Prof? Mesti ke dokter saraf anak aja. Dokter saraf anak langsung ya. Oke. Nanti kita akan coba untuk tampilkan Dokter Bowo, Dokter Apin, Dokter Lis, Dokter Ivan itu bisa ditemui di mana saja prakteknya sehingga mungkin ayah ibu yang ingin berkonsultasi secara langsung lagi ya Prof. Hardiono ya, bisa langsung menghubungi dokter-dokter. Nah ini dia, boleh dicatat, boleh di screenshot, kami persilahkan ada nomor teleponnya, ada nomor WhatsApp-nya ya ayah ibu semuanya. Mudah-mudahan membantu dan sambil dicatat, ini nomor-nomor yang bisa dihubungi dan juga tempat prakteknya. Saya akan juga umumkan siapa pemenang untuk pertanyaan terbaik yang mendapatkan voucher GoPay Rp100.000 masing-masing, diantaranya adalah Ibu Dilasari di Jakarta, Ibu Elta di Surabaya, kemudian Ibu Rasma Tamrin di Wajo, Sulawesi, Ibu Puspa di Jakarta, dan juga Ibu Safitri di Jambi. Ya, silakan nanti kami akan tayangkan nomor yang bisa dihubungi untuk tim Anakkunya untuk klaim hadiahnya kemana. Sudah ya, berarti nomor nama-nama prakteknya atau tempat praktek di masing-masing narasumber kita hari ini, Dr. Apin, Dr. Bowo, Dr. Ivan, dan juga Dr. Lis. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi beliau-beliau yang sudah menyapa kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita hari ini. Dr. Bowo terima kasih banyak, Dr. Apin terima kasih, kemudian Dr. Lis dan juga Dr. Ivan. Prof. Hardiono terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Prof. Hardiono sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, Prof, untuk menutup acara kita sore hari ini. Sudah cukup? Terima kasih. Baik. Jadi jangan tanya Dr. Hardiono praktek di mana nih, yang ganti udah banyak nih. Silakan aja. Kalau Prof. Hardiono mah udah tahu ya tempat prakteknya di mana ya Ibu ya. Jadi sebetulnya udah paham. Oke, tapi bisa langsung ke Dr. Bowo boleh, Dr. Ivan boleh, Dr. Lis juga boleh, Dr. Apin juga boleh. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung bersama dengan kita narasumber kita hari ini. Sehat sukses selalu. Ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Dan kita juga umumkan sekali lagi untuk ayah ibu jangan lupa untuk konfirmasi nama sesuai dengan KTP. Nomor telepon yang ada akun GoPay-nya paling lambat pukul 6.17 sore hari ini ya. Ditunggu secepatnya di nomor WA panitianya 0819 17 16 0002. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sudah bergabung dengan sesi webinar Anakku ID sore hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh ayah ibu yang sudah bergabung, seluruh narasumber. Saya pamit dulu undur diri. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.